Iya loba Sundaan kieu nya. Makanya jangan banyakin bahasa Sunda. Gue bingung nambahin subtitlenya. Oh, bahas ini aja. Langsung aja lah ke yang mode serius nih, auto serius. Lu Gagalan. ini agak buka-bukaan aja lah ya. Langsung aja gue buka belak-belakan. Lu kan dulu pernah gagal tuh studi. Nah itu lu ceritain dulu dong awal mula. Kenapa lu pengen studi di sana dan terus kenapa lu tuh gagal di sana gitu. Oh ya awalnya tuh karena karena ikutin Cici sih. Kan dia di mana. Pengen juga kuliah di mana. Terus kebetulan juga dulunya SMK elektro. Dan lanjutin elektro teh. Pas kuliah teh kok susah gitu kan, beda soalnya teori. Kalau di SMA tuh banyaknya praktek, terus mahal juga cuy, dan nggak kebayar. Terus ya nggak putusan, ya udah mending kerja aja nanti kuliah lagi. Udah gitu kuliah lagi kan di kafe. Di kafe. eh Ini gue iya kan belum tahu kuliah. loh. Ini gue belum tahu loh. Lu masuk di Iya kafe kan gue mana? di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, itu kelas karyawan. Ah, Jadi kerja pagi, malamnya kuliah. Sama itu, kan tahu sendiri dari kafe itu butuh uang banyak banyak banget kan buat beli bahan-bahan gitu-gitu. iya. Ya, Karena gue kan di sana ya. iya. Makanya jadi minus uang gaji tuh sama kuliah, bahan-bahan. Terus nggak tidur juga, kerjain tugas di kafe kan gila. Intinya Sampai subuh bikin. nggak ketutup kan? Jadi ngepas itu uangnya. Ngepas, tapi ketutup nggak sih sebenarnya? Atau Susah sih. pengeluarannya lebih banyak di sana dibanding Iya lu banyak. kerja? Iya. Jadi bakal banyak hal lain yang nggak bayar nanti. Contoh, untuk servis motor gitu tuh kayak nggak ada uang gitu. Buat makan malam, beli bensin juga pertalite dipas-pasin. Ya, ya wajar kan. Lu kuliah buat mutusin kan dulu elektro terus pindah lagi di kafe. Nah itu modalnya emang dari lu sendiri atau dari orang tua lu juga? Udah dari ide sendiri sih. Ya kalau misalnya Emang dari, agak jauh ya dari elektro ke DKV sih. Karena emang pengen cobain hal-hal baru. kok tiba-tiba lu bisa kepikiran gitu ke di kafe? Maksudnya ini agak nggak masuk di akal juga sih. Lu pengen nyobain hal baru, pengen nyobain apanya gitu? Lu pengen ngulik apanya di waktu itu di kafe? Karena aku tuh suka seni dan benci hitungan. Padahal di seni Ya juga ada udah, mending di hitungan. kafe. Padahal Hitungannya kan kayak standar lah gitu, gampang. Cepat nggak ada hafal-hafalan gitu kan. Ya udah di kafe. Sebenarnya bisa ngikutin kuliahnya, cuman untuk biayanya sih nggak bisa. Begitu. Berat cuy. Tapi lu bisa gambar nggak? Bisa tuh. Bisa. Bisa, tapi bagus. Nya itu gimana orang penilaian. Itu di sana tahan berapa lama tuh waktu itu kuliah? 3 semester. Di DKV itu ya? Iya. Di elektro cuman 1 semester. Oke. Setengah semester. Setengah semester di elektro. Iya, udah keburu nggak mood karena udah kepikiran udah kemana-mana. Oke. Di DKV 3 semester. 3 semester. Oke. Lumayan lah. Dengan waktu itu lu kondisi pas di DKV kerja juga iya kan? Kerja iya, kuliah iya. Nah, begitu lu udah kepikiran, wah ini gue kayaknya nggak sanggup buat nutupin modalnya ini nih, modal kuliahnya ini nih dari penghasilan gue sendiri. Nah itu lu kan mungkin udah sempat kepikiran buat kedepannya kayak gitu kan, kayak kalau misalkan ini keluar gimana dan lain-lainnya. Dan akhirnya kejadian begitu lu keluar, lu sempat kayak frustasi nggak sih? Ada masa-masa lu down gitu nggak sih? Ya enggak sih, cuman ada paksaan dari orang tua harus kuliah gitu biar lebih sukses nanti ke depannya.
Tapi kan nggak bisa dipaksain ya, soal ekonomi mah susah. Tetap ya, kan aku orangnya keras juga jadi memberontak gitu. Sampai akhirnya orang tua nerima keputusan yang aku ambil. Ya udah, kerja sampai sekarang. Gitu. Sempet debat nggak sama orang tua? Kayak berantem gitu. Sering tuh sama tuh. Kalau papa tuh kayak biasa aja, ya udah terserah dia gitu. Aku lihat enggak, kan uang-uang dia gitu. Ya udah, Kalau dari mama? sampai diancam kasih tahu atasan nih gitu. Kalau aku lagi kuliah gitu, di atasan kantor, biar nggak disuruh-suruh ke lapangan, kan kerjaan aku ke lapangan gitu. Tapi Nah, nggak jadi sih sampai dilaporin kayak gitu. nah ini kalau boleh tahu ini agak loncat dikit. Kerjaan lu tuh apa sih? Teknisi listrik mesin. Jadi tugasnya tuh bikin panel untuk mesin boiler dan Kenapa? menginstalnya di Tugasnya kenapa tadi? Sorry, sorry. merakit panel Ngerakit panel. buat mesin, Ah, menjalankan sebuah mesin boiler, nanti dipasang di lapangan, diinstal, nanti dijalanin. Sama servis kalau ada kerusakan gitu. oke. Nah, kan sempat-sempat berantem gitu kan sama orang tua dan em, lu jujur nih, jujur kayak frustasi nggak sih kayak lu minder gimana gitu begitu lu kenyataannya tuh gagal di studi gitu. Enggak sih. Aku orang tuh kalem, santai. Santai aja ya. Ikutin jalan Tuhan. Apa yang terjadi, aku nikmatin prosesnya. Karena ya udah gitu, hidup tuh sementara. Jadi ya udah jangan dibawa-bawa pusing. Nikmatin aja, bawa seneng. Tapi tetap di jalan yang benar gitu. Jangan di bosannya tuh mabok-mabokan gitu-gitu. Ya udah, aku orangnya santai. Tapi lu pernah ini nggak selain dari orang tua, dari yang lainnya gitu kayak cici lu, terus kayak teman-teman lu, kenapa lu putus kuliah gitu? Terus kan ada nggak sih dari mereka-mereka yang nggak setuju gitu sama keputusan lu? Enggak sih, paling ditanya-tanya aja kenapa gitu, sayang banget nggak dilanjutin. Ya kan mereka cuma bisa komentar gitu ya, tapi tanpa tahu apa yang lagi dialamin gitu. Kan aku udah mikir-mikir dengan matang buat ambil keputusan ini gitu. Ya udah, jadi nggak terlalu dianggap gimana kata-kata kayak yang salah lu keluar gitu, salah juga lu nggak lanjutin kuliah gitu-gitu. Tapi kan orang yang kayak gitu emang ada bro, kayak kayak wah lu intinya kayak ngejudge lu gitu. Padahal mereka nggak tahu apa yang lu hadapin tuh kayak ini aja kuliah dari lu bayar sendiri gitu. Mungkin mereka belum tahu atau gimana kan. Ada aja yang kayak gitu. Nah, berarti lu ini termasuk orang yang santai kan? Santai ya. Ya udahlah gue Nanti bodo amat, cuek. lu termasuk yang bodoh amat, yang cepet move on dari area kegagalan ini kan? Iya dong. Jangan dipikirin kok kegagalan tuh, jadiin pelajaran aja. Jangan terlalu lama lah tenggelam di kegagalan itu. Ya, Apalagi sampai ke bawah hati kalau ada orang yang ngomongin gitu. kalau ke bawah hati lu malah makin dendam terus lu tuh Ya, nggak bisa damai sama diri lu sendiri dan lu tuh makin buruk aja gitu. Apa-apa yang lu iya. lakuin kayak aduh nggak tau lah negatif aja terus gitu. Dan itu tuh Hmm. lu nggak akan bisa maju kalau misalkan lu menyimpan dendam dan lain-lainnya. Yang ada kan lu Bisa harus gila juga. berarti harus harus move on kan Iya, dari kegagalan itu kan. jangan. Mm-mm. Ya ya sama sih kurang lebih kayak gue lah. Gue dulu juga pernah gagal. Lu mungkin tahu gue pernah gagal di psikologi 2015 gue gagal di psikologi. Gue cuma kuliah kalau nggak salah itu 3 bulan. 3 bulan gue kuliah dan itu berat banget. Kenapa gue dulu pilih psikologi karena gue tuh nggak tahu begitu lulus SMA terus mau kuliah di mana dan jurusannya apa gue nggak tahu, asal pilih aja. Dan dulu kan ada kayak satu mata pelajaran yang arahnya tuh lebih ke arah psikologi, kok seru ya, jadi gue minatnya di sana gitu untuk
pelajari karakter orang dan sebagainya. Ternyata begitu masuk psikologi beda jauh, nggak sesuai dengan ekspektasi, nggak cuma pelajari karakter dan lain-lainnya, itu belajar semuanya dan gue nggak tahu gitu. Oh ini gimana sih, bener nggak sih atau gimana? Dan gue sempet frustasi apa gue bertahan aja di sini atau enggak. Bayangin aja lo semester 1 ini yang gue alamin semester 1 gue kuliah di psikologi itu dulu jelas banget bukunya itu kurang lebih segini dan itu termasuk tipis katanya, masih tipis. Dan itu semua tuh bahasa Inggris. Apalagi gue tuh lemahnya tuh di bahasa Inggris dan itu tuh lu harus translatein dan gue tuh cari web lah atau Google Translate buat itu tuh diterjemahin ke bahasa Indonesia dan akhirnya nggak lama kemudian gue cuma bisa bertahan 3 bulan. Dari sana gue sempet down, gue sempet jatuh dan mungkin gue orangnya beda kayak lu ya. Kalau lu mungkin orang yang cuek, masa bodoh sama apa pendapat orang lain. Tapi gue beda, gue udah sempet ngalamin kegagalan di sana dan itu pun kurang dari setahun. Nggak ada nyampe 1 semester dan udah udah frustasi lah intinya. Kalau gue tuh kayak nggak bisa terima keadaan kalau ini tuh gagal gitu, udah gagal gitu, gue nggak tahu masa depan gue gimana dan selama setahun gue nggak tahu, nggak karuan hidup gue gimana yang sebenarnya gitu. Walaupun mungkin orang lihat aja oh gue alim lah atau gimana, tapi dalamnya gue itu bobrok banget. Gue itu nggak tahu mau ngapain lagi dan setelah itu sempat ikut kerja juga ikut kerja di orang dan oke, tahun depan 2016 gue pilih DKV aja deh, sama kayak lu lah gue masuk ke DKV juga gitu. 2016 kan gue masuk ke DKV dan itu dengan background gue gak ngerti gambar, gue gak bisa gambar sama sekali. Mungkin kalau orang lihat gue gambarnya itu mungkin lebih jelek dibanding gambar anak kecil. Eka. Mungkin orang mikir intinya gue di DKV pun jatuh bangun dan puji Tuhan sampai sekarang gue masih bisa bertahan, masih dibukain jalan sama Tuhan di sini. Walaupun mungkin gue lulusnya itu telat. Tapi oke nggak apa-apa. Itu memang jadi pembelajaran ya wajar. Mungkin ini pendapat gue sendiri. Wajar kenapa lama karena gue dari yang nggak punya basic apa-apa. Bukannya gue minder atau gimana, tapi memang di sini prosesnya nggak gampang. Nggak gampang men, tapi gue tuh masih bisa dibukain jalan gitu di sini. Jadi kalau sekarang tahun atau 2 tahun ini gue oke gitu, yang lainnya kerja tapi gue masih di sini. Tapi seenggaknya di sini pun Tuhan masih ngasih kesempatan ke gue buat percayaan gue buat kerja juga gitu. Ya freelance lah gue kerja di sini gitu kan. Itu pun Tuhan percayain klien-kliennya gitu. Ya gue bersyukur juga kuliah dan ada pengalaman kerja gitu. Mantap. Jadi cara kita buat bangkit dari move on itu memang berbeda-beda, tapi yang pasti jangan, mungkin ini agak sedikit egois ya, jangan dengar apa kata orang lain. Bukannya kita nggak terima masukan ya bro ya, tapi kalau misalkan masukan itu dengan tujuan buat menjatuhkan, kalau tujuan itu buat menjatuhkan ya kita nggak usah dengar. Kalau sama membangun, nah ngaranna eta teh aduh. support, bukan mendukung. Oh ini. Nah kalau masukan itu buat membangun, ya kita terima aja gitu, nggak apa-apa. Oh ini oke, kita berusaha bakal lebih baik dari yang sekarang ini gitu. Iya. Nah, tapi gimana orangnya bro? Yes, gimana orangnya? Ada juga. aja orang yang bisa ngerubah makian, cacian jadi support yang membangun. Ada juga, tapi nggak semua kan? Bisa kayak gitu. Nggak semua. Nggak semua. Nah, ada juga yang ada yang bodo amat kayak gue. Nah, kayak pepatah cuy. Apa-apa. Kita nggak bisa ngehalangin burung yang terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa menolak untuk burung itu bersarang di atas kepala kita. Oke. Tahu nggak artinya? Coba apa artinya sok? Jadi kita tuh nggak bisa ngehalangin orang buat ngomongin apa tentang kita. Yes. Tapi untuk kata-kata orang-orang tersebut untuk berakar di kepikiran kita tuh pilihan kita gitu. Sampai kita frustasi itu gitu pilihan kita. Pilihan kita mau bodo amat untuk kata-kata tersebut.
Sampai lupa ya. Iya. Nah, oke, itu mungkin sedikit cerita gue. Nah, kalau dari lu sendiri, lu keluar kerja, terus lanjutin kerja yang lu yang sebelumnya. Nah, ini sekarang lu di kerjaan lu gimana gitu? Ada progres nggak dari yang dulu gitu, dari yang mungkin zaman waktu itu kan lu masih kuliah, keluar kerja, terus sampai sekarang di kerjaan lu ada yang berubah nggak? Lu ngalamin apa aja di kerjaan lu? Nggak ada sih. Paling gajinya naik. Itu kan ada yang berubah bro, Oh, bukannya nggak ada gitu. Tapi emang lu kerjaan dari dulu ini kerjaannya sampai sekarang. ya dari tahun 2015. Kenapa masih bertahan di sana? Karena betah dan butuh. Bukan berarti ini kan zona nyaman lu ya, tapi karena ini termasuk passion lu juga nggak di sini? Jujur. Iya, Oke. karena gue kan emang suka bongkar-bongkar gitu cuy. Nah, Terus oke elektro oke. juga aku juga suka elektro. Ya udah, kebetulan kerjaan berhubungan dengan kelistrikan ya udah. Jadi suka kan kerja di situ. Lagi pula saat-saat kayak gini mah jangan keluar kerjaan sih. Susah nyari kerja sekarang. Jadi bertahan aja di sini. Oke oke oke. Oke, kita agak ngebahas kerjaan lu aja nih sekarang. Ini berhubungan juga dengan kerjaan lu. Nah, lu kan ini lu kerja di sini dan ini lu tuh punya hobi hobi di bidang elektro itu dari kapan sih? Dari zaman-zaman kapan? Dari mungkin lu dari kecil atau gimana? Bisa dijelasin nggak? Dari awal masuk SMK, itu pun bukan hobi sih, tertarik awalnya masuk ke elektro tuh. Padahal fisika aku jelek banget di SMP. Kan padahal elektro tuh harus jago fisika kan. Mungkin Dan aku, gue nggak tahu ya, gue nggak tahu ya. iya, terus aku masuk elektro. Dan SMK tuh kan lebih banyak praktek daripada teori. Nah, aku tuh suka praktek, gak suka banyak ngomong. Langsung berbuat aja gitu. Dan ya asik gitu, bikin-bikin perangkat elektronik yang sederhana gitu. Ya, gitulah, jadi suka Nggak bikin-bikin dan memperbaiki barang-barang elektronik sekarang. nggak takut nyetrum gitu? Iya. Anak elektro mah kesetrum dulu, baru dianggap anak elektro. Pernah Udah kesetrum? sering kesetrum aku. Jadi santai, Oke biasa. oke. Awal-awal tertarik di sana pas pas masuk SMK itu sempat ngalamin ini rumit banget nggak sih? Kayak contoh PCB dan lain-lainnya gitu. Terus dari Gak ada, nggak ada. sama sekali nggak ada. Itu emang dari guru-gurunya juga ngajarin aku. Teman-teman juga support semua baik. Ya udah, jadi gampang belajar juga. Sekolah juga gampang. Berarti dari berawal dari SMK kan senangnya ketagihan, Berawal dari tatap. ketagihan di sana terus Ketagihan ya sebutannya. ya karena kan itu passion lu, bisa dibilang loh ini passion lu loh. Jujur, Iya, jujur bisa dibilang ini passion lu. Dan em, mungkin ya ada kendala nggak sih pas lulus SMK nyari kerjaan? nggak ada sih. Gampang elektro tuh nyari kerja. Nah itu lu Sangat gimana baik dibutuhkan. gimana nyari kerjanya tuh? Lewat koran, internet, teman-teman. Itu lu langsung keterima kerja atau pas kan lu ngelamar dulu ke perusahaannya kan? Lama nggak buat lu keterima di sana? Untuk keterima kerja, pasti lama ngalamin proses ditolak, nggak dipanggil. Tapi kalau udah ada satu perusahaan yang emang udah cocok, pasti cepet dipanggilnya. Interview, langsung ditanya kapan siap kerja. Udah, tinggal kerja deh. Gitu. Bertahan sampai sekarang aja gitu ya?
lagi masa-masa gini, lu kerjaan masih ada nggak? Banyak cuy, Atau berkurang? banyak. Lu sekarang Karena nggak terpengaruh. Oke. Lu sekarang kerja sesuai dengan protokol? Ya, pakai Oh, oke, masker, oke, oke. sebelum masuk cuci tangan, ukur Oke, suhu oke, tubuh. oke. Berarti perusahaan ngelihat mentingin orang-orangnya juga ya di sana, di tempat lu. Ya, Ini bakal gue cut nih ya, ketawa-ketawa gini karena kan nggak lancar ya. Jadi kan kalau ya. jadi kan kalau di video kan biar lancar kan. Ini pun ini pun gue nggak ada pertanyaan sama sekali. Gue pun nggak siapin pertanyaan, baru kepikiran hari ini dan improv aja nanya ke lu tanpa teks, tanpa ngafalin, mengalir aja. Gue dulu ingat 2015 dikenalnya sama Cici lo deh. Oh ini adek gue, Vin, kenalan. Ya, di gereja cuy. Apa di Lake? Di gereja. Di Lake Udah deh. gitu kita satu angkatan kuliahnya. Satu angkatan, masih Kan sama-sama. situ psikologi, gue elektro. Sama-sama nggak waras. Sama-sama gagal. Dan sama-sama bangkit lagi. Sama-sama gagal, sama-sama bangkit lagi. Dan menurut lu, apa yang bisa lu ambil dari kegagalan yang lu alamin dan gimana caranya lu survive sampai sekarang? Yang gue ambil dari kegagalan gue. Jangan sembrono ambil keputusan. Pikirkan matang-matang. Kayak aku asal ambil jurusan. Nggak taunya uangnya minus. Ya. Aduh. Kayak gitu. Terus lu bisa survive, bisa bertahan sampai sekarang tuh prinsip apa yang lu pegang selain gue masa bodoh sama pendapat orang lain? Aku percaya masa depan aku di tangan Tuhan. Tuhan yang atur semua. Tumben bijak. Jadi bijak rohani nih. Jadi mau gimana lagi? Jadi santai we. Udah dipegang sama Tuhan. Ya karena kan Kayak kalau ini nih, oke. kalau kita naik pesawat nih, kita nggak tahu pilotnya siapa, tapi kita tenang naik pesawat itu. Untuk apa kita panik atau pusing ngadepin hidup padahal Tuhan, padahal kita tahu Tuhan yang pengen hidup kita. Oke. Gitu cuy. Oke. Jadi nggak usah takut ngadepin kegagalan ya, nggak usah takut Iya, ngadepin santuy. kegagalan. Karena itu bisa dibilang bagian dari hidup bro. Bener nggak sih kegagalan itu tuh jadi pembelajaran sesuatu yang berharga di hidup lu? Masa hidup gak pernah gagal kan nggak mungkin. Iya. Menjadi apa? Setiap kita jatuh, setiap kita gagal, tapi kalau kita bangkit lagi percaya atau tidak kita tuh naik level. Iya, naik level. Sama sih. Ini mungkin kayak curahan hati gue gitu loh. Gue tuh dulu sempat mikir, kok gue tuh gagal terus gitu. Ini kayak gue tuh ngebandingin sama orang lain. Kenapa gue gagal terus gitu. Banyak ngalamin kegagalannya dan kenapa sih orang lain mungkin gagalnya dikit atau oh dia lancar-lancar aja sih. Terutama di bidang studi gitu. Ini gue gagal sekali dan itu tuh berat banget gitu. Gagal sekali terus jatuh bangun, banyak jatuh bangunnya. Gagal juga iya banyak. Gue juga banyak ngalamin kegagalan. Kayak gue nggak tahu lah ini gimana terus mungkin ini ya kayak gue tuh ngeliat orang lain bisa lulus 4 tahun. Gue gagalnya tuh kayak nggak lulus tepat waktu gitu loh. Gue tuh sempat mikir kayak gitu dan gue bisa ambil sisi positifnya sih kalau sekarang. Sisi positifnya gue bisa ambil dan itu gue juga yakin itu mungkin gue dulu, bukan mungkin, pasti gue dulu bikin kesalahan, yes. Tapi dari kesalahan itu gue belajar satu hal kalau ya rancangan Tuhan tuh gak ada yang buruk sih. Mau lu ngalamin kegagalan itu kan kegagalan memang itu kan dari pilihan kita sendiri. Ada juga dari pilihan kita sendiri gitu. Kalau kita gagal itu kan yang mutusinnya itu kita. Gak bisa dipungkiri gitu. Itu pilihan kita buat gagal gitu di sana. Karena kita gak bisa bertahan. Dan kegagalan juga bukan rancangan Tuhan men. Tapi
Tuhan tuh selalu ngedatangin rancangan yang terbaik. Mungkin lu gagal karena diri lu sendiri gagal gitu. Buat menyerah gitu. Tapi Tuhan tuh selalu ngasih kesempatan-kesempatan lain di saat lu di jalan ini gagal. Tapi Tuhan tuh bukan jalan yang lain gitu. Mungkin jalan lu memang di kerjaan gitu. Lu fokus di kerjaan gitu. Atau gue mungkin jalan gue, oke, lu bangkit lagi di tempat lain, di jurusan lain, lu bangkit lagi dan lu beresin gitu. Lu sama gue tentunya berbeda gitu, dan itu pun sebenarnya kesempatan-kesempatan yang Tuhan tuh ngasih ke kita gitu, kesempatan-kesempatan lain, dan itu pun bisa dibilang pintu-pintu lain yang terbuka gitu. Lu gimana nih sekarang gitu? Bersyukur atau enggak gitu dengan lu keluar dari sana? Tentunya kita harus ambil yang positifnya di sini gitu. Iya, bersyukur dong pastinya bro. Karena kayak ada ayatnya cuy. Bersyukur pada rancangan-rancangannya ajaib gitu lah. Aku tahu kepanjangannya. Oke. Wajib. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang nonton ini? Oke, buat teman-teman yang lagi terpuruk dalam kegagalan atau sedang ingin bangkit, tetap semangat yang lagi pengen bangkit. Mungkin ada yang ngomong, ada yang caci maki, tapi coba ubahlah cara pandang dari caci makian itu jadi sebuah dukungan kamu supaya bisa lebih berubah menjadi lebih baik lagi, bisa belajar lagi dari kegagalan dan enggak lagi melakukan kegagalan yang sama. Dan lagi bagi orang-orang yang lagi terpuruk sekarang, jangan lama-lama terpuruknya, cepet bangkit, jangan tengkurap, duduk, bangkit, berjalan, dan terus lari lagi sekarang. Oke. Emang sih buat Begitu. bangkit tuh kita akuin gak gampang. Tapi lu harus yakin dulu lu bisa bangkit. Pede aja dulu gitu. Ya kan? Iya. Yang penting jangan nyerah ketika lu dan minta pertolongan Tuhan cuy. Ya itu yang paling penting. Minta pertolongan, lu doa. Gak akan bisa pakai kekuatan sendiri, gak akan bisa. Minta pertolongan, doa, dan usaha. Yoi. Begitu. Jadi gitu guys. Sama gue Karo, selamat malam. Udah aja. Kita akhirin. Nge-freeze. Udah aja kita akhirin. Atau gimana nih? Ini nggak ada lucu-lucunya nih. Serius pada. Ternyata lu bisa serius.